Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan kali ini, meskipun bukan pertemuan secara langsung, namun kita masih tetap bisa melaksanakan sistem perkuliahan secara online. Kemudian salawat dan salam juga tak lupa kita ucapkan atas junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan tangan dan lisannya dan akhlaknya pula yang telah mengubah masyarakat jahiliyah Arab menuju masyarakat yang beradab dan beriman. Sebelum lanjut akan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, dengan saya memperkenalkan terlebih dahulu. Jadi perkenalkan, nama saya Rinaldi, saya dari kelompok 2 NIM 17 18.11.00.071. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang peran dalam pengembangan kurikulum. Oh ya, sedikit informasi mengenai judul makalah yang kami akan bawakan pada kesempatan kali ini, yaitu peran guru dalam pengembangan kurikulum. Kemudian saya sendiri akan membahas tentang pengertian pengembangan kurikulum dan peran guru dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Kemudian adapun rekan saya yaitu Dian dan Siana akan menjelaskan materi-materi yaitu sesudah saya sendiri. Jadi pengembangan kurikulum, kita harus ketahui pengembangan kurikulum itu yang bagaimana maksudnya. Jadi pengembangan kurikulum itu yang dimana di sini kurikulum tersebut sudah ada, namun perlu dikembangkan. Nah, proses pengembangan ini memperhatikan beberapa aspek seperti tujuan, kemudian manfaat. Jadi manfaat untuk pengembangan kurikulum ini adalah untuk menarik nilai-nilai positif atau nilai-nilai yang baru dari luar untuk kemudian diterapkan kepada proses pembelajaran atau suatu ilmu pendidikan. Nah, ada yang dimaksud dengan filterisasi atau sifat dari kurikulum itu sendiri, di mana filterisasi ini merupakan alat dari kurikulum yang digunakan untuk menyaring nilai-nilai negatif yang terdapat di luar sana agar kurikulum itu tetap utuh dan tetap eksistensi akan karakter daripada kurikulum itu sendiri. Nah, kita ketahui terdapat beberapa kurikulum seperti kurikulum 2013 yang baru-baru saja ini. Nah, itu mungkin salah satu contohnya yang saya akan ambil mengapa kurikulum itu akan dikembangkan. Jadi mungkin terdapat aspek-aspek yang masih kurang terhadap kurikulum itu, sehingga kurikulum tersebut perlu dikembangkan. Jadi kemudian adalah peran guru dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam, di mana yang pertama implementer atau pelaksana, kemudian yang kedua adapter atau penyesuaian, kemudian developers atau pengembangan, kemudian yang terakhir adalah researcher atau penelitian atau penemuan. Nah, peran guru ini sangat berfungsi untuk mengembangkan kurikulum itu sendiri, karena kita ketahui yang menerapkan atau yang mengimplementasikan sendiri dari kurikulum itu adalah guru itu sendiri. Jadi penemuan-penemuan atau pengalaman-pengalaman yang telah dirasakan oleh guru atau seorang guru mampu untuk mendukung pengembangan kurikulum itu sendiri. Jadi menurut saya sekian dari materi yang telah saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya serahkan kepada rekan saya yaitu Dian dan Siana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan yang bagian kedua, yaitu peran guru dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Di atas telah dijelaskan bahwa kurikulum memiliki sisi yang sama pentingnya, yaitu kurikulum sebagai pedoman dan kurikulum sebagai implementasi. Sebuah dokumen kurikulum berfungsi untuk pedoman bagi guru dan kurikulum sebagai implementasi sebagai realisasi dari pedoman tersebut dalam bentuk kegiatan pembelajaran. Jadi demikian, kurikulum sebagai sebuah dokumen dan proses pembelajaran sebagai
implementasi dokumen merupakan dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya saling meniadakan. Ada kurikulum, pasti ada pembelajaran, dan pasti ada pembelajaran, pasti ada juga kurikulum. Dalam konteks hubungan guru dan kurikulum, pengembangan kurikulum ini menjadi tugas yang paling penting yang harus dilaksanakan oleh semua pengembangan kurikulum, termasuk guru dan setiap tingkat pendidikan. Ada 4 peranan guru dalam level ini. Yang pertama itu adalah implementator atau pelaksana. Di sini guru berperan untuk mengaplikasikan kurikulum yang sudah ada. Dalam melaksanakannya, peranan guru ini hanya menerima berbagai kebijakan perumus kurikulum saja. Guru tidak memiliki ruang baik untuk menentukan isi kurikulum maupun menentukan target kurikulum. Pada fase implementator kurikulum, peran guru dalam pengembangan kurikulum hanya sebatas menjalankan kurikulum yang telah disusun. Manakala kita lihat sampai sebelum terjadinya reformasi pendidikan di Indonesia, guru-guru kita dalam pengembangan kurikulum hanya sebagai implementator berbagai kebijakan kurikulum yang telah dirancang secara terpusat, yakni garis-garis besar program pendidikan atau GBPP. Bagian yang kedua adalah adaptes atau penyelaras kurikulum. Di sini peran guru sebagai adapter atau lebih dari hanya sebagai pelaksanaan kurikulum, akan tetapi sebagai penyelaras kurikulum dengan karakteristik dengan kebutuhan siswa dan kebutuhan daerahnya. Dalam fase ini, tugas pertama seorang guru adalah memahami dengan baik karakteristik dengan kebutuhan siswa dan kebutuhan daerahnya. Dalam fase ini, tugas pertama seorang guru adalah memahami dengan baik karakteristik sekolahnya. Tugas yang kedua adalah mengakomodir kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan daerahnya, dan tugas yang ketiga adalah membuat desain kurikulum sekolah sesuai dengan kebutuhan madrasah dan masyarakatnya. Sekian dari presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Tami. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran guru dalam pengembangan kurikulum PAI. Seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya, menurut Murad Ibrahim, ada 4 peran guru dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama tadi itu sebagai implementer, sebagai pelaksana kurikulum. Yang kedua sebagai adapter, sebagai penyelaras kurikulum. Dan yang ketiga developer, sebagai pengembang kurikulum. Dan yang keempat ada researchers atau peneliti kurikulum. Di sini saya akan menjelaskan tentang developers dan researchers. Yang ketiga itu developers atau pengembang kurikulum. Di sini guru memiliki wewenang dalam mendesain sebuah kurikulum. Peran ini terkait erat dengan karakteristik visi misi sekolah atau madrasah, serta pengalaman belajar yang dialami oleh siswa. Pelaksanaan peran ini dapat dilihat dalam pembuatan dokumen kurikulum, pengembangan silabus, dan rencana pelaksanaan pembelajaran, misalnya muluk atau mutan lokal. Di sini muluk itu diserahkan kepada tiap-tiap kebutuhan sekolah. Jadi muluk sekolah A dengan sekolah B itu berbeda. Yang keempat yaitu researchers, peneliti kurikulum. Di sini guru sebagai peneliti kurikulum, guru memiliki tanggung jawab untuk menguji berbagai komponen kurikulum. Misalnya, menguji bahan efektivitas, menguji strategi pembelajaran yang akan digunakan, maupun model pembelajaran. Pada era globalisasi ini, guru harus melakukan reformasi dan inovasi secara terus-menerus. Untuk dapat melakukan reformasi, diperlukan dukungan empirik, yaitu yang dihasilkan melalui kegiatan penelitian. Jika tidak, guru akan terisolasi dan
dari pengetahuan dan informasi mutakhir. Hasil penelitian dapat membantu guru dalam mengambil keputusan yang tidak akurat untuk kepentingan proses belajar mengajar. Tanpa dukungan penelitian, guru dapat terjebak dalam praktik pembelajaran dari tahun ke tahun, sedangkan zaman para siswa dibesarkan itu zaman telah berubah. Disinilah fungsi vital seorang guru PAI untuk harus terus selalu melakukan penelitian untuk mampu memahami kondisi zaman agar siswanya juga bisa meningkat terus menerus. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.